Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Anggita Chandra Kirana dari absen 4. Saya Afrida Nindya Nurmaida dari absen 6. Saya Diva Argyawati dari absen 7. Saya Dimas Putra Pratama absen 8. Saya Nasta Ayu Prastika Putriani dari absen 26. Saya Rahmatul Eliama Baza Izati dari absen 31. Saya Sofia Afdian Trisnanda dari absen 33. Saya Zara Andara Riandana dari absen 36. Baik, jadi di sini kelompok kita akan membahas tentang diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Diplomasi dilakukan karena pada saat itu persenjataan yang berhasil dirampas dari Jepang belum mampu menandingi senjata Belanda yang ditopang oleh tentara sekutu, dan juga diplomasi dilakukan untuk memperkecil korban yang tewas akibat peperangan. Perundingan merupakan salah satu politik percintaan Indonesia di dunia internasional. Perundingan ini membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang cinta damai. Dengan cara perundingan ini, Indonesia dapat mempertahankan kemerdekaannya. Contohnya dengan beberapa perundingan yang telah dilakukan, yaitu perundingan Phillips-Christensen, perundingan Hague-Valley, perundingan Linggarjati, perjanjian Granville, perjanjian Rome-Royal, dan konferensi Meja Bundar. Setelah Indonesia merdeka, upaya untuk mempertahankan kemerdekaan ini tidaklah mudah karena tidak semua negara mengakui kemerdekaan Indonesia. Adapun negara yang sudah mengakuinya, di antaranya negara Mesir, India, Lebanon, Suriah, Irak, Afghanistan, Saudi Arabia, dan Yaman. Setelah merdeka pun, rakyat Indonesia tidak bisa diam saja karena keinginan kembali Belanda yang ingin berkuasa di Republik Indonesia. Rakyat Indonesia dengan sekuat tenaga berupaya mempertahankan kemerdekaannya dengan salah satu cara, yaitu mengadakan diplomasi atau perundingan dengan pemerintah Belanda. Perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati adalah suatu perundingan antara Indonesia dengan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka, Jakarta pada 15 November 1946 dan diratifikasi kedua negara pada tanggal 20 Maret 1947. Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir sebagai ketua, ditemani oleh Aka Gani, Susanto Tirtoprodjo, dan Muhammad Roem. Delegasi Belanda diwakili oleh tim yang disebut Komisi Jenderal dan dipimpin oleh Wim Schemerhorn dengan anggota dari Inggris bertindak sebagai mediator dalam perundingan ini. Hasil perundingan Linggarjati antara lain: yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat 1 Januari 1949. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara RIS atau Republik Indonesia Serikat. Yang keempat, dalam penulis Indonesia harus bergabung dengan Commonwealth atau Persemakmuran Indonesia Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala unit. Namun pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1981, Gubernur Jenderal Havensmoek akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi, dan perjanjian ini kemudian pada tanggal 21 Juli 1947 meletuskan agresi militer Belanda pertama. Perjanjian Renville. Agresi militer Belanda I. Agresi militer Belanda I ini merupakan hasil dari perdebatan penafsiran antara Indonesia dan Belanda terkait perjanjian Renville atas usulan KTN pada tanggal 8 Desember 1945. Perjanjian Renville ini adalah perjanjian yang ditandatangani oleh Indonesia dan Belanda pada 8 Desember 1947 hingga 17 Januari 1948. Perjanjian ini dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi setelah perjanjian Linggarjati pada tahun 1946.
Perjanjian Renville ini terjadi di atas kapal Renville yang sedang berlabuh di Jakarta. Tokoh delegasi dari Indonesia pada perjanjian Renville ini diketuai oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin dan wakil ketuanya yaitu Mr. Ali Sastromijojo dan Agus Salim, serta beranggotakan Dr. Laimana, Mr. Latu Harari, dan Kolonel TB Simatupang. Kemudian dari delegasi Belanda diketuai oleh Raden Abdul Qadir Wijojo Atmojo yang beranggotakan Mr. Hal van Vanderbroek, Dr. P.J. Koch, dan Mr. Dr. Khairul Sumangkil. Kemudian dari mediator PBB diketuai oleh Frank Graham dan beranggotakan Paul van Zeeland dan Ricky Kirby. Nah, dari tokoh delegasi Belanda dapat kita ketahui bahwasannya terdiri dari beberapa orang Indonesia atau bangsa Indonesia. Dengan demikian, politik adu domba yang Belanda lakukan agar Indonesia bisa dikuasainya setelah selesai perdebatan dari tanggal 8 Desember 1945 sampai 7 Januari 1945, maka diperoleh dari hasil persetujuan damai yang disebut dengan Perjanjian Renville. Perjanjian Renville ini berisi tentang Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Perjanjian ini dinilai sangat merugikan Indonesia karena wilayah Indonesia yang semakin sempit. Keadaan semakin bertambah parah ketika Belanda melakukan blokade ekonomi pada wilayah-wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Perjanjian Rom-Royen. Perjanjian Renville berisi tentang Belanda yang hanya mengakui Jawa Tengah, yaitu Yogyakarta serta Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Perjanjian ini dinilai sangat merugikan Indonesia karena wilayah Indonesia yang semakin sempit dan keadaan semakin bertambah parah. Ketika Belanda melakukan blokade ekonomi pada wilayah-wilayah kekuasaan Republik Indonesia seperti pada Perundingan Linggarjati, pada Perundingan Renville ini bangsa Belanda mengingkari janjinya dengan cara melakukan agresi militer yang kedua pada tanggal 19 Desember 1948. Belanda menyerbu ibu kota Republik Indonesia yang saat itu adalah Yogyakarta. Hal tersebut membuat presiden dan wakil presiden dan beberapa menteri ditangkap oleh Belanda, sedangkan tentara yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman melakukan aksi perang gerilya. Jenderal Sudirman melakukan perang Sriwijaya, beliau kembali melakukan perjanjian, yaitu sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang dimulai pada tanggal 14 April 1943 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Namanya diambil dari kedua pemimpin delegasi, yaitu Muhammad Rom dan Herman van Reyjen. Maksud dari pertemuan ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia yang dilakukan sebelum melakukan konferensi meja bundar di Den Haag pada tahun yang sama. Adanya hasil yang diperoleh dari perjanjian Rom-Royen ini, yaitu yang pertama, Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Dua, pemerintah Republik Indonesia akan menghargai konferensi meja bundar. 3. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. 4. Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan sebuah operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Konferensi Meja Bundar. Namun, ada dampak dari perjanjian Rom-Royen ini, tepatnya senjata-senjata antara Belanda dan Indonesia. Akhirnya, perundingan Rom-Royen ini berujung kepada dilaksanakannya konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda, dan menyelesaikan permasalahan antara Indonesia dengan Belanda. Konferensi meja bundar adalah sebuah pertemuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949. Pada konferensi meja bundar, delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta dengan anggota Muhammad Roem, Dr. Supomo, Jilaimena, Ali Sastromijojo, Sukiman, Suyono Hardinoto, Sumitra Jojo Hadikusumo, Aka Pringgo Diglo, Kolonel B. Simatupang, Sumakti, dan Insinyur Juanda.
Sementara delegasi Belanda dipimpin oleh C.H. van Marseven dan wakil dari UNCI diketahui oleh Chile. Adapun hasil dari konferensi meja bundar antara lain: 1. Belanda menyerahkan kedaulatan Republik Indonesia Serikat pada tahun Desember 1949. 2. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Dalam uni itu, Indonesia dan Belanda akan bekerja dengan kedudukan sederajat. 3. Indonesia akan mengembalikan semua milik Belanda dan membayar hutang Hindia Belanda sebelum tahun 1949. 4. Masalah Irian Barat akan dibahas 1 tahun kemudian. Teman-teman, itu tadi materi yang dapat kelompok kita sampaikan, yaitu mengenai diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekian, terima kasih.